Kemudian iksarus salah, orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, umur panjang sehingga kita kembali dapat hadir melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat beliau sekalian yang kita hormati bersama, imam masjid dan pengurusnya, Abi Adnan dan semua jamaah urun-urun Shilun yang sudah berhadir, yang luar biasa dari jauh, yang mencari keridhaan Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, walau dalam keadaan dingin dan lain sebagainya, tapi tetap pergi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ambil waktu ya lebih kurang 20 menit. Kita lihat ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang paling utama, di antara ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam adalah memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara khusus ayat yang sering kita dengar di surat Al-Ahzab ayat 56, bahwa Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada nabi dan ucapkanlah salam kepada nabi. Maka ayat ini dipahami oleh para ahli tafsir bahwa karena mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bersalawat kepada nabi. Apa maksud Allah bersalawat kepada nabi? Allah mengguyurkan rahmat yang sangat luas kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara semua makhluk-makhluk Allah, yang paling Allah cintai itu adalah Rasulullah. Di antara semua makhluk Allah yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika Nabi Adam masuk dalam syurga, ketika Nabi Adam di dalam syurga, maka beliau melihat ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam tanya kepada Allah, Ya Rabbi, siapakah Muhammad itu yang engkau sanding bersama dengan namamu? La ilaha illallah, di bawahnya Muhammadur Rasulullah. Siapa Muhammad itu ya Rabbi? Maka Allah menjawab, wahai Adam, Muhammad itu adalah kekasihku. Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir yang berasal dari keturunanmu. Kemudian ketika Nabi Adam mendekati Siti Hawa, Nabi Adam kemudian Siti Hawa enggan untuk didekati oleh Nabi Adam. Kata Siti Hawa kepada Nabi Adam, wahai Adam, jangan engkau dekati saya dulu sebelum engkau memberikan mahar kepada saya. Pada saat itu Nabi Adam agak bingung, di mana saya hendak mengambil maharnya. Lalu Nabi Adam tanya kepada Allah, ya Rabbi, madza u'tiha? Apa yang bisa saya berikan kepadanya ya Rabbi? Apa yang bisa saya berikan kepada Hawa karena dia minta mahar? Kemudian Allah menjawab, ya Adam, salli ala Muhammadin 20 marratan. Bacalah salawat kepada Muhammad 20 kali. Maka itulah maharmu untuk bisa kamu dekati Siti Hawa. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa pangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, kita sebagai umat juga mulia. Maka ada sebuah catatan menyebutkan Nabi Musa minta menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi Allah mengatakan, wahai Musa, engkau menjadi nabi saja, jangan menjadi umat Muhammad. Karena begitu agungnya, begitu luar biasanya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kemuliaannya? Salah satunya nanti ketika kita masuk surga, ketika kita di padang mahsyar, maka umat Nabi Muhammad lah yang pertama dihisab. Umat-umat yang lain itu di belakang semuanya. Umat Nabi Muhammad yang pertama. Kemudian ketika masuk surga juga umat Nabi Muhammad duluan, baru umat-umat yang lain. Luar biasa di segi ibadah juga demikian. Umur kita tidak panjang-panjang, tapi pahala yang kita kerjakan ini luar biasa dilipat gandakan oleh Allah. Umur kita tidak lama, tapi Allah memberikan luar biasa balasan terhadap amalan yang kita kerjakan. Lagi tengok, ayah mulia, anak juga ikut mulia. Nabi kita mulia, maka umatnya juga ikut mulia. Maka makna salawat Allah kepada Nabi, Allah mengguyurkan rahmat yang luas kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, malaikat. Bagaimana maksud malaikat bersalawat kepada Nabi? Malaikat semuanya meminta ampun kepada Allah untuk Nabi kita. Lalu kita sebagai umat bersalawat kepada Nabi, apa maksudnya? Umat bersalawat kepada Nabi itu maksudnya adalah mendoakan, minta kepada Allah supaya Allah mengguyurkan rahmat kepada Nabi kita. Makanya makna salawat pada bahasa itu doa. Doa. Apa itu salawat? Doa. Doa apa? Doa memohon rahmat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi membutuhkan doa kita? Tidak. Rahmat Allah sudah cukup. Istighfar salawatnya malaikat itu sudah cukup. Tapi kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi? Ada beberapa faedah yang terkandung di dalamnya. Salah satunya,
Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita supaya kita pandai menghargai Nabi Muhammad. Allah mengajarkan kepada kita supaya kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Umpamanya begini, ada orang yang baik kepada kita, ibantu dayo umpama dalam kehidupan, tempet tak tanya awal, ibantu modal sehingga tanya kaya. Wate tanya kaya kiban. Kita juga membantu dia, berterima kasih karena dia sudah membantu kita. Maka salawat itu juga sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad, sebagai bentuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak berhajat kepada salawat kita. Nabi Muhammad tidak butuh kepada salawat kita, karena rahmat Allah sudah penuh. Malaikat semuanya sangat ramai bersalawat kepada Nabi. Andaikan kita tidak bersalawat sudah cukup. Tapi manfaat kita bersalawat kepada Nabi supaya turun rahmat Allah kepada kita. Maka ketika Jibril turun kepada Nabi, ya Muhammad, man shalla min ummatika salatan wahidah sallallahu alaihi ashran. Wahai Muhammad, ketika ada di antara umatmu membaca salawat kepadamu sekali saja, maka Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Pada saat itu Nabi Muhammad langsung sujud kepada Allah sebagai bentuk syukur karena umatnya juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salawat kita kepada Nabi, salah satu manfaatnya atau hikmahnya adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita ucapkan salam, sekali kita ucapkan salawat, 10 kali Allah bersalawat kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat 10 kali, Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah janjikan kepadanya 3 kelepasan. Yang pertama, bara'atum minan nifaq, terlepas dari sifat munafik. Karena ciri orang munafik itu salah satunya tidak mau bersalawat. Ketika ada orang tidak mau bersalawat, itu orang munafik itu, kata Nabi. Jadi bara'atu minan nifaq. Yang kedua, bara'atu minan nar, terlepas dari api neraka. Maka luar biasa dalam hadis, mungkin sudah sering kita dengar, ketika ada umatnya dalam neraka, umat-umat yang lain kita yang tidak masuk neraka semuanya sudah masuk dalam syurga, tapi ada umatnya yang tersisa di dalam neraka. Ketika beliau sedang bersantai di dalam syurga, lalu terdengar oleh beliau suara yang memanggil Muhammad, 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 sehingga malaikat penjaga neraka penasaran, apa ni orang panggil Muhammad, Muhammad, siapa itu Muhammad? Kemudian malaikat itu memanggil salah seorang di antara penghuni neraka itu, siapa itu Muhammad yang kau panggil-panggil? Ahli neraka itu menjawab, Muhammad itu adalah Nabi kami. Kami selalu menyebut namanya ketika masih hidup, tapi kami ada dosa sehingga kami disiksa di dalam neraka. Kemudian ahli neraka ini terus memanggil-manggil nama Muhammad. Akhirnya ada malaikat yang menyampaikan kepada Rasulullah, ada Jibril datang, ya Muhammad, saya dengar ada orang yang memanggil-manggil namamu. Di mana itu? Di dalam neraka. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Pada saat itu malaikat terkejut, kenapa ke sini wahai Muhammad? Nanti tubuhmu akan terbakar. Saya akan mengambil umat saya walaupun tubuh saya terbakar. Lalu masuk ke dalam, begitu masuk api menjerit, Muhammad jangan dekat, jangan dekat, haram kami membakar tubuhmu, jangan dekat Muhammad. Lalu Nabi terus masuk, api mundur api, karena api itu haram membakar tubuh Nabi Muhammad, api neraka.
Kemudian Nabi mengambillah umat-umatnya yang beliau kenal. Karena ada hadis ketika kita bersalawat kepada Nabi, itu ada malaikat, kalau istilah kita itu membawa foto kita. Bawa foto kita, dikasih nampak sama Nabi Muhammad. Setiap saat begitu, setiap kita bersalawat ada malaikat khusus yang diperintahkan oleh Allah untuk membawa salawat kita ini kepada Nabi Muhammad. Dibawa kepada Nabi Muhammad, diperlihatkan Fulan bin Fulan Muhammad ini orangnya, dia bersalawat kepadamu, dia membaca salawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan, saya minta kepada Allah supaya dia diberikan rahmat, dan salam dia atasku saya balas, sampaikan salamku kepadanya. Kira-kira begitu disampaikan oleh Nabi kepada Jibril. Kemudian karena Nabi kenal orang itu yang selalu baca salawat, Nabi ambil, Nabi bawa masuk ke dalam syurga. Di ketika orang-orang ini keluar, orang-orang kafir itu pingin ikut juga. Kamu nak tebik cik kemudian. Kata malaikat, diam kalian di sini, kalian tidak bisa keluar, kalian kekal abadi di dalam neraka. Orang-orang ini keluar, masuk ke dalam syurga. Maka orang yang banyak salawat kepada Nabi itu bara'atum minan nar, tidak masuk neraka. Bahkan kalau masuk neraka dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, orang yang banyak bersalawat kepada Nabi ini wa askanahu ma'asyuhada, nanti ditempatkan oleh Allah bersama dengan orang-orang syahid. Mungkin kita tidak berperang ke Palestina, ya, mereka syahid, tapi kita di sini mendoakan mereka dan kita bersalawat kepada Rasulullah, maka nanti kita akan bersama mereka, akan bersama dengan orang-orang syahid nanti di dalam syurga, akan ditempati oleh Allah bersama dengan para syuhada. Maka termasuk kelebihan membaca salawat ini mendapatkan syafaat Nabi, syafaat di dunia juga nanti syafaat di hari akhirat. Apa itu syafaat di dunia? Ada seorang ulama menceritakan, ulama besar, beliau menceritakan ketika naik haji, beliau melihat ada seorang pemuda yang setiap kegiatan haji itu, setiap dia melaksanakan rukun-rukun haji, dia terus membaca salawat kepada Nabi. Padahal kalau sa'i ada bacaannya, tawaf ada bacaannya, yang lain-lain ada semua bacaannya. Tapi anak muda ini tidak membaca zikir atau doa atau bacaan-bacaan tertentu. Yang dibaca oleh anak muda ini adalah salawat, terus menerus dia baca salawat. Baca salawat babah meme, tapi baca salawat. Akhirnya ketika ya sedang beristirahat, ulama ini mendekati anak muda ini. Wahai anak muda, saya lihat wajahmu, saya lihat mulutmu selalu membaca salawat. Ada apa sebenarnya? Kemudian anak muda ini menceritakan, wahai guruku, wahai syekh, andaikan engkau bukan ulama besar, maka saya tidak akan menceritakan kepadamu. Kadang-kadang hanya cerita begitu pun ana. Kalau bukan engkau seorang ulama besar, maka saya tidak akan menceritakan kepadamu. Apa ceritanya? Bagaimana ceritanya? Tanya ulama ini. Wahai syekh, saya naik haji bersama dengan ayah saya. Dua kami naik haji. Kalau dulu itu kan tidak semudah sekarang. Dulu jalan kaki atau naik onta. Lalu di tengah jalan orang tua saya sakit, meninggal. Karena menjelang maghrib meninggal, kemudian saya tidak langsung menguburkan karena sudah malam. Lalu saya tengoklah muka ayah saya itu berubah, yang mukanya itu sangat menakutkan. Karena menjamun awal-awal Islam itu, kalau ada orang berbuat jahat itu langsung berubah. Yang hana temayang laju je kebui.
yang baju riba je ke keledai. Langsung berubah. Tapi kemudian Nabi minta kepada Allah supaya jangan dirubah sekarang. Kalau mau dirubah, robah aja nanti di dalam kubur. Jangan robah ketika masih hidup, malu saya, kata Nabi. Jangan diperlihatkan kesalahannya, jangan langsung dibalas di dunia ini, balas nanti setelah kematiannya. Begitu Nabi minta kepada Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malam beliau menutup muka ayahnya dalam keadaan hati sedih, dalam keadaan hati yang sangat luar biasa. Kenapa ayah saya bisa berubah mukanya seperti ini? Wajah yang sangat menakutkan. Kemudian beliau tutup muka ayahnya dengan kain. Saat beliau tidur itu, tiba-tiba beliau bermimpi didatangi oleh seorang yang sangat tampan wajahnya, sangat putih bersih pakaiannya, sangat harum baunya. Kemudian anak muda ini tanya, siapakah engkau? Yang berbaju putih ini menjawab, saya adalah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa engkau datang kemari ya Rasulullah? Saya diberitahu oleh malaikat bahwa ada salah seorang di antara umatku meninggal yang wajahnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke sini untuk memberikan syafaat kepada orang tuamu. Lalu Rasulullah mengusap muka ayah anak muda ini. Dalam mimpi ditengok Rasulullah mengusap muka ayah anak muda ini. Begitu tangan Allah menyentuh muka orang ini, tiba-tiba berubahlah mukanya dengan wajah yang putih berseri bagaikan bulan purnama. Kalau yang awalnya sangat menakutkan, ini sangat senang ketika kita tengok. Lalu Rasulullah minta izin kepada anak muda ini, kemudian tiba-tiba anak muda ini terjaga. Begitu terjaga, dia langsung buka muka ayahnya. Apakah betul? Ternyata benar, wajah ayahnya itu sudah berubah. Maka apa amalan dari ayahnya ini? Ternyata ketika hidup ayahnya ini pernah makan riba, tapi kemudian dia taubat naik haji. Kenapa mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Karena sebelum dia tidur, dia membaca salawat sebanyak 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sekurang-kurangnya, sekurang-kurang salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 100 kali sebelum tidur. Ternyata mendapatkan syafaat, langsung dapat dalam dunia. Di akhirat nanti lebih lagi. Maka kata anak muda ini kepada syekhnya, wahai syekh, karena kejadian inilah, semenjak kejadian itu sampai dengan detik ini, kapanpun dimanapun saya terus membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena luar biasa kelebihan membaca salawat. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis sahih, barang siapa bermimpi bertemu dengan Rasulullah, itu mimpinya itu benar. Karena syaitan tidak bisa menyerupai saya, baik dalam mimpi ataupun di luar. Makanya bagaimana cara untuk bisa bermimpi dengan Rasulullah? Salah satu usahanya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta dalam hati kepada Rasulullah, kemudian memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Jadi orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah mendapatkan syafaat baik di dunia ataupun nanti di hari akhirat. Kemudian yang kedua, kelebihan kita membaca salawat ini, diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan iman di dalam hati. Dalam satu catatan saya pernah membaca Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini kaitannya dengan Palestina. Ketika itu Palestina dikuasai oleh orang Kristen, oleh orang salib. Orang Islam pada saat itu tidak berdaya, lagi jenuh lah ceritanya. Kemudian karena beliau seorang raja,
Ya, beliau ingin sekali merebut Baitul Muqaddis itu, ingin mengambil seluruh Palestina itu untuk orang Islam. Itu sudah pernah ditakluk pada masa Umar bin Khattab. Tapi karena terus sejarah-sejarahnya tarik menarik itu sepanjang sejarah itu kejadiannya itu di Palestina. Tarik menarik, tarik lewong gapi, icok lewong Islam, tarik lewong gapi, icok lewong Islam. Maka hari ini di tangan orang Yahudi. Bagaimana cara kita menariknya? Kita lihat dulu cerita Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini. Kemudian beliau memanggil seluruh ulama-ulama di bawah kekuasaan, bawah kerajaannya, buat rapat. Wahai para guru-guru saya, kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, kita sebagai orang Islam berkewajiban untuk merebut kembali Palestina itu. Bagaimana caranya? Ada yang mengusulkan memperkuat tentara, memperkuat senjata, melatih orang Islam. Dan di antara ulama itu ada beberapa ulama yang sangat taat kepada Allah. Beliau mengusulkan begini, wahai raja, Islam ini kalah karena semangat mencintai Islam itu tidak ada. Lalu bagaimana caranya supaya tumbuh rasa cinta terhadap Islam ini? Kata ulama ini, kita berkumpul, kita buat semacam acara perkumpulan untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya dengan salawat, tanya Sultan? Ketika orang membaca salawat kepada Nabi, maka akan tumbuh dalam hatinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta kepada Nabi, cinta kepada ajarannya. Kalau cinta kepada ajarannya, salah satu ajaran Islam adalah membela agama Allah. Maka tidak ada rasa takut terhadap orang yang cinta kepada agamanya. Inilah yang terjadi pada pejuang-pejuang yang ada di Gaza sekarang ini. Awak Israel TBI peluangnya karena la moto baca TBI luar TBI peluang. Takut. Saya suka itu melihat ini lagi hebat-hebatnya orang Hamas itu menggunakan senjata-senjata yang tidak pernah dipikirkan oleh orang Yahudi. Fikir mana senjatanya? Tank-tank Markava yang mengkutung-kutung mengetuh. Luar biasa sekarang. Cuma kadang-kadang media orang itu tidak tembus ke kita. Buatlah semacam kata-kata yang tidak menjurus kepada kata-kata Hamas, kata-kata yang kemenangan kekuasaan mereka di bidang teknologi itu. Jadi ketika itu sepakatlah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kita membuat acara besar. Apa itu acara besar? Yang pertama, kita buat acara perlombaan membuat salawat Nabi. Bukan dalam artian membuat-buat, bukan, karena salawat ini ada langsung dari Rasulullah, ada dari sahabat, ada dari tabi'in, ada yang dari ulama. Salawat ini bentuk-bentuk salawat, ada salawat nariyah, ada salawat macam-macam lah salawat yang ada itu. Itu semua salawat itu boleh kita baca dan bagus kita baca. Maka pada saat itu Syekh Imam Al-Busairi beliau menjadi pemenang, kira-kira begitulah bahasanya. Karena ditengok, dipelajari oleh ulama, maka adalah kitab yang bernama Al-Barzanji. Kitab itulah yang kemudian kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kitab inilah yang kita baca, kemudian kita amalkan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu bangunlah semangat-semangat orang Islam, bangkitlah semangat-semangat orang Islam. Selawat itu di seluruh penjuru negeri itu berselawat kepada Rasulullah. Aceh, negeri yang sulit ditaklukkan dulu. Pertanyaannya apa? Kenapa bisa terjadi? Tidak ada tempat di Indonesia mungkin yang buat acara maulid itu selama 100 hari, sepertinya tidak ada. Bulan 30 yang nak wajib. Kalau di tempat lain mungkin 12 hari awal saja. Kenapa orang Islam di Aceh dulu kuat mengusir penjajahan Belanda?
Karena mencintai agamanya. Kenapa Sultan Salahuddin pada saat itu sanggup mengalahkan orang-orang kafir? Karena beliau memerintahkan kepada rakyatnya untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menyokap betul-betul baca salawat ramai-ramai, baca salawatnya ni semangatlah. Kalau enggak percaya silakan dicoba. Itu apalagi ketika salawat sambil berdiri luar biasa itu, mengalahkan hal-hal nyupu kawate je iya. Memang kat TV kat tutah tu. Ya panitia. Ya, kembali lagi kepada kelebihan salawat yang kedua. Salawat itu menguatkan iman kita, dan betul itu. Karena dari salawat itu tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ajarannya. Ketika kita cinta kepada ajaran Islam, maka kita akan sanggup menjalankan semua ajaran Islam. Kaum muslimin sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat itu mendapatkan keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Aksiru salata alayya fa inna salatakum alayya maghfiratul lidzunubikum." Sesungguhnya salawatmu padaku itu menjadi penghapus dosa bagimu. Wa tulubu lil wasilah, mintakan kepada Allah wasilah untukku. Fa inna wasilati 'inda rabbi syafa'atul lakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya wasilah untukku menjadi syafaat bagimu pada hari kiamat. Apa itu wasilah? Tanya sahabat kepada Nabi. Wasilah itu satu tempat, satu makam di akhirat yang Allah berikan hanya pada satu orang. Wa ana arju minhu, kata Nabi, saya berharap sayalah yang akan mendapatkannya. Doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata, itu wasilah, wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itulah doa yang Nabi suruhkan ke kita. Wa tulubu lil wasilah, mintakan kepada Allah untukku wasilah. Kalau kita berdoa setelah azan dalam hadis yang lain, itu wajib mendapat syafaat Nabi. Maka lihatlah jelaleh. Saya tengok guru-guru saya itu kalau selesai azan sambil jalan beliau baca. Ada dua sunnah yang banyak orang tinggalkan sekarang. Yang pertama doa setelah wudu. Yang kedua doa setelah azan. Coba perhatikan kalau enggak percaya. Setelah wudu, ada enggak orang menghadap kiblat angkat tangan tengok ke atas membaca doa setelah wudu? Ada, tapi sangat sedikit. Coba perhatikan kalau enggak percaya. Itu sunnah Nabi. Hadis sahih itu yang menjelaskan tentang kelebihan membaca doa setelah wudu. Ada dua hadis. Hadis yang pertama kata Nabi, barang siapa membaca doa setelah wudu, maka Allah akan memasukkan dia, memilih kepada dia untuk masuk surga mana yang dia suka. Balapan boh surga pilih toh yang galak. Tapi hendak datin. Kemudian yang kedua, hadis Nabi, barang siapa yang membaca doa setelah wudu, maka pahalanya itu ditulis oleh malaikat di atas satu kertas, kemudian dicap yang tidak akan hilang pahalanya sampai dengan hari kiamat. Satu-satunya pahala yang tidak disentuh oleh virus amal, salah satunya itulah doa setelah wudu. Kayak stempel cop nya nato je ganggulian menyerta jamaah kadang tu tahu habis pahala ada kegegom habis. Tapi kalau doa setelah wudu itu enggak bisa disentuh oleh virus-virus yang menghafal pahala amalan kita, enggak akan. Makanya jangan tinggalkan. Yang kedua doa setelah azan. Azan mentang hanai perhatikan li. Padahal ada dalam satu catatan orang yang mengabaikan mendengar azan, tidak peduli dengan azan, maka dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Nyumaah dah pegah. Waktu dengar azan dia pegah apa? Kadang tua kan. Seharusnya jangan ngomong.
saya gimana? Padahal banle tak bahas masalahnya. Kerana orang duduk petemping le pengajian. Ustaz hana tak tahu hana mangat. Mendang. Cuba hana tahu man hana tak tahu begah tombong. Apalagi bertanya. Hai le pengajian kau nak urung temanyu. Hana itu bertanya mono. Te tengok hatai tanya tu. Kiban tak tahu. Padahal sedang azan jangan ngomong. Ada juga orang sedang azan salat, makruh azan sedang salat. Ada catatan saya dapatkan. Tengah azan tok dalam masjid, Allahu Akbar. Makruh hukumnya, sah tapi hukumnya makruh. Hana ke lengo azan ledong le tak ana lengo azan. Makanya orang nyamun begak ana lengo bang lah. Ya, enggak dengar azan, enggak mau dengar azan. Makanya sunnah Nabi itu, makanya ada dalam satu hadis yang lain, ya, ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, salah satun, ada 3 golongan nanti di bawah naungan Rahman, la dhilla illa dhillahu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 3 golongan, dalam hadis lain 7, dalam hadis ini 3. Ada 3 golongan di bawah naungan aras pada hari kiamat nanti. Yang pertama, man farraja am makrubin min ummati, orang yang melepaskan kesulitan di antara umatku. Palestina yang tengah tutahan, tajuk peng tak terdekat. Itu bahagian daripada melepaskan kesulitan mereka nanti di bawah aras nanti pada hari kiamat. Yang kedua, ihya'us sunnah, orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Lagi benar contoh, hana tu baca tak dong juranya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mata ke langit, tangan ke atas. Itu cara menghidupkan sunnah Nabi, baca doa setelah azan. Kemudian iksarus salah, orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu benar je panjang dah mendang tapi katib dah. Ada banyak hal-hal penting yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Nah, tak begah baca-baca, cuma tak begah-begah nah. Begah kalau getip mutalah tegur nak jamun ke? Poi dah ju. Jadi mudah-mudahan yang terpenting bagi kita bahwa salawat itu satu amalan yang sangat luar biasa. Cukup besar pahalanya, manfaatnya itu luar biasa besar. Makanya ya, janganlah kita tinggalkan salawat setelah salat, ya. Maka wajib baca salawat di dalam salat. Jangan cukup di dalam salat kita baca salawat, di luar juga kita baca. Ketika ada acara-acara maulid, ada baca salawat, kita juga ikut. Karena orang yang tidak baca salawat itu, kata Nabi, orangnya orang bakhil, dilaknat oleh Allah, tidak bisa melihat Nabi nanti di hari kiamat. Itu orang yang enggak mau baca salawat. Salawat dibacakan tapi dia tidak ikut. Maka mudah-mudahan rahmat Allah dan karunia Allah curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, amin ya rabbil alamin. Mudah-mudahan dayu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suci, pengurus atau ketua BNAM, Pak Ahmad ketua BNAM, Pak Asri, Aris, ya, Pak Uci, Pak Kampung, Kementerian yang memuliakan, kemudian Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT. Istimewa berani buatkan yang menjadwalkan kegiatan kita pada umumnya. Ya, kemudian kami tidak lupa saya ketua DKMA Kota Banda ini untuk hari ini akan bertugas di Medan karena kembali dan bergabung di sampai sekarang segala urusannya tidak berlalu sekarang. Memang yang berlalu lewat kemakmuran sedikit Kota Banda Aceh atau KLA. Kegiatannya adalah bersafari subuh. Kamu mengambil waktu di Sabtu. Itu mengalami dulunya, ya. Dan alhamdulillah sudah mulai. Dan ini tujuannya satu bagaimana masjid-masjidnya makmur. Tidak hanya dari segi sholat subuh jemaah, juga diiringi dengan kegiatan seperti sholat subuh. Kalau di tahun ini banyak sekali kegiatan, alhamdulillah. Semoga ini menjadi penambah mandu masjid yang bagaimana makmur. Tidak hanya dengan sholat 5 waktu sehari semalam, juga dengan kegiatan perkhidmatan syiar agama yang terus masalah yang ada. Sebelum kami membuka persilakan bersama kita beberapa hal yang kami sampaikan bahwa untuk BBC besok kita saling menyampaikan ya di mengambil tempat di masjid Takwa Aspol Utara bersamanya Ustaz Mulis Badan, Ustaz Mulis Hasbullah kemudian untuk suku Arafah Ahad di Oktober mengambil tempat di Masjid Jami Darussalam Lalu ya, di wilayahnya. Kemudian ceramahnya Ustaz Dr. Yusri Zal Zainal MSI, kepala guru pelayanan sosial, sekarang kepala guru besar. Kemudian untuk subuh Mekah mengambil tanggal atau hari Jumat 10 November 2023 di Masjid At-Tauhid Kampung Cibinong. Ceramahnya Ustaz Dr. Haji Amir Hamzah MSI, Ketua MAA Amir Hamzah. Dan untuk BC kita BC itu subuh ataupun subuh keliling Aceh, contoh untuk Ahad yang akan datang, Sabtu yang akan datang akan mengambil tempat di Masjid Nur dan Kampung Bergerak menggunakan kita semua penceramah Ustaz Khairul mengulangi lagi untuk Sabtu yang akan datang tanggal 11 yang akan datang. Kita yang akan bersama subuh bersama wahid di Kuda dan bergerak Kecamatan dan Raya yang akan bersama yaitu Ustaz Khairul dan bisa semua bergabung menjalankan di dalam AMD. Besok di sini akan ada kajian fikmolis oleh Ustaz Gama Ahyar. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita silakan kita Ustaz
sampai di PA tadi yang 5 bulan. Oh ya, Ustaz sampai di PA yang akan memberi tausiah untuk kita pada subuh dan berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat berjalan dalam hidup dan kehidupan kita dan dapat kita aplikasikan dalam keseharian. Terakhir kami mengucapkan terima kasih atas pertemuan yang luar biasa UKM di Kapal dan Bajul Rumah yang telah menerima mengucapkan pertemuan ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.